Nah, mungkin kan di sini masih baru ada 19, 18 orang yang baru bergabung, masih banyak yang belum bergabung. Nanti jika teman-teman sekelompoknya belum bergabung terus nanya hasil dari Zoom hari ini, tolong dijelasin ya, tolong berbagi informasi ke teman-teman yang lain supaya nanti pemahamannya sama dan tidak ada pertanyaan yang berulang padahal sudah dijelaskan di Zoom. Oke, nanti Ibu mau ngejelasin dulu. Nanti kalau di akhir akan Ibu berikan kesempatan jika ada yang kurang jelas, tuh ya nanti tolong ditanyain aja biar di Zoom ini selesai semua pertanyaannya dan pemahamannya kita sama nih antara 12 TKJ 1 dan 12 TKJ 2. Oke, sebentar ya Ibu share screen dulu. Oke, eh screennya udah tampil belum? Udah, Bu. Udah, udah Udah. Bu. Oke, ini kan Ibu mau ngasih biar kita menyamakan persepsi pemahaman. Jadi kan sebelumnya Bu Tias kan udah memberikan contoh format laporan ya, kalau nggak salah. Nah, terus Bu Yeni ngasih lagi format laporan dan ternyata isi format laporannya itu kan ada perbedaan sedikit, nggak begitu banyak, ada perbedaan sedikit. Nah, ini Bu mau tampilin yang dari Bu Yeni itu kan seperti ini nih. Ini hasil format laporan dari Bu Yeni yang tahun ini ya, tahun 2025. Nah, Ibu ambil sedikit, kita jadikan patokannya karena Bu Yeni itu kan dari Humas gitu ya. Jadi kita pakai yang dari Humas biar seragam sama semuanya antara jurusan TKJ dengan jurusan yang lain. Nah, tapi ada modifikasi sedikit gitu ya dari isi laporannya. Tambahannya adalah hanya ada di bab 2 aja nih. Hanya ada di bab 2 aja perbedaannya untuk bab satu, terus bab 3 dan bab 4-nya sama seperti yang dari format Bu Yeni. Ya, sekali lagi, format utamanya yang kita pakai dari Humas, yaitu yang di-share sama Bu Yeni. Perbedaannya hanya di bab 2-nya aja, yang Ibu modifikasi sedikit. Oke, pertama kan bab 2 itu tentang pelaksanaan PKL. Nah, di bagian A-nya itu sama yang dari kata yang dari format Bu Yeni itu adalah deskripsi profil dunia kerja tempat PKL. Nah, tapi nanti di sini dijabari nih, ada sub-subnya lagi, gitu ya. Sub-subnya ada apa aja? Ada sejarah singkat tentang PT atau industri atau tempat kamu PKL itu apa? Visi misinya apa? Organisasinya apa, struktur organisasinya dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Terus kalau perusahaan kamu atau PT kamu ada hasil produksinya, silahkan dilampirkan. Tapi kalau nggak ada, berarti yang hasil produksinya nggak usah. Misalnya dia jasa, ya berarti nggak ada, nggak usah. Gitu ya, kalau gambar produknya nggak ada, berarti nggak usah. Pemasaran hasil produksi jika nggak ada, nggak usah. Jadi EFG ini DEF DEF ini kalau misalnya tempat kamu PKL ternyata tidak ada, ini tidak usah dilampirkan. Tapi kalau ternyata ada, tolong dilampirkan. Kalau GHI pasti ada nih kesehatan keselamatan kerja. Untuk di perusahaan itu tuh seperti apa etika kerja industrinya dan tata tertib perusahaan tempat kamu lagi PKL ini apa. Oke, modifikasi yang pertama itu ya, yang di bagian A-nya. Ini kita lengkapi nih, ngikutin yang di tahun lalu. Gitu ya, sama seperti yang Butia share untuk di bab 2-nya yang bagian A-nya nih, tambahannya ini. Lalu di bagian B-nya itu jurnal pelaksanaan PKL. Isinya uraian kegiatan kamu sama PKL. Ibu, coba liatin ke bawah ya. Nih, bagian B-nya ya daftar kehadiran di bulan kamu kan mulai itu April lah kalau nggak salah. Salah dari bulan
April 2025. Mulai dari hari Senin tanggal berapa, jam datang, jam pulangnya. Disamakan dengan di buku jurnal. Gitu ya, tinggal dipindahin yang dari buku jurnal PKL ke laporan PKL. Gitu ya, sampai nanti bulan terakhir tuh kamu selesainya di bulan apa. Oke, ini dilengkapi. Terus yang berikutnya kita ke daftar isi lagi. Itu kan tadi jurnal pelaksanaan PKL. Terus nanti ada perubahan sedikit. Di bagian C-nya itu adalah pembahasan materi PKL. Ya, pembahasan materi PKL itu adalah satu materi yang selama PKL itu kamu kerjakan. Nah, itu kamu bahas di sini. Pasti kan ketika PKL itu beragam nih yang kamu kerjain, macam-macam. Nah, dari berbagai macam pekerjaan yang sudah kamu coba, yang sudah kamu kerjakan, yang sudah diselesaikan, bahas cukup satu aja yang kita bahas secara detail di laporan ini. Gitu ya. Ibu ambil contoh laporan kakak kelas kalian yang tahun lalu. Yang pertama ini ada laporannya siapa ini ya? Hanan Hanifah di FMIPA UI. Dia contoh laporannya adalah mengaplikasikan database melalui localhost menjadi display informasi di Universitas Indonesia di Fakultas MIPA. Tuh, jadi maksud ibu laporan PKL tuh kayak gini nih, kamu tuh ngapain? Ini yang kita bahas di laporan PKL secara detail, itulah judulnya. Atau contohnya lagi, ini ada punyanya Seva, masih di FMIPA UI. Pembuatan website menggunakan Content Management System atau CMS dengan blogger pada FMIPA UI. Itu ya, itu judul laporannya ini yang dia bahas secara detail di dalam laporan. Atau contoh ada lagi punyanya Niken. Contohnya misalnya monitoring atau pemantauan di area traffic control system atau ATCS di unit pengelola sistem pengalihan lalu lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Jadi tempatnya di mana nih PKL-nya? Ini apa yang dia lakuinnya nih yang dibahas secara detailnya. Tahu contoh lagi punyanya siapa ini? Punyanya Amir. Nih yang mau dia bahas tuh ini nih, pemasangan kamera pengawas CCTV. Dia akan bahas detail situ. Langkah-langkah pemasangan CCTV-nya itu gimana? Pasangnya di mana? Dia pakai alat di mana? Di unit pengelola sistem pengaduan lalu lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Itu ya. Jadi maksud Ibu judul laporan PKL tuh kayak gini nih. Jadi materi yang mau kita bahas secara detail, lalu tulis kamu melakukannya atau PKL-nya di mana tempatnya. Itu ya nanti yang kita bahas secara detail di dalam bab 2. Kali ya di bab 2-nya itu kita masukinnya itu nih di bagian yang C. Ibu modifikasi sedikit ya daftar isinya yaitu di pembahasan materi PKL. Terus di sini pasti nanti ada subbabnya lagi yaitu mengenai isi dari pembahasannya apa. Sekarang kita coba fokus di laporannya Niken ya. Dilihat ya, dia itu tentang monitoring atau pemantauan di area traffic control ATCS. Monitoring nih yang dia bahas. Sekarang kita lihat nih, dia isi materinya tentang apa. Jadi nggak serta-merta langsung langkah-langkah monitoringnya, enggak. Kita jabarin dulu. Kamu kan pasti ada pertanyaan dong, ATCS itu apa sih? Dia jelasin dulu di sini nih. ATCS itu apa? Gitu ya. Nah, tentang pengertian ini kamu bisa cari apa namanya rujukannya bisa dari internet, bisa dari jurnal online, bisa dari buku, serah silahkan. Yang penting dikasih pengertian dulu ATCS itu apa. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk langkah-langkah monitoringnya enggak. Kasih tahu dulu nih pengertian dari ATCS itu apa. Terus yang berikutnya komponen area ATCS itu udah apa aja sih? Dikasih tahu, dijelasin dulu, gitu ya. Terus sistem yang digunakan itu yang diperlukan untuk monitoring pakai ATCS itu butuh apa aja? Dia ngasih tahu nih, ada server workstation, ada wall map, ada local controller gitu ya. Dijelaskan tuh secara detail. Baru nanti di bagian terakhirnya
ada langkah-langkah langkah-langkah monitoringnya. Ini masih panjang nih, Mak. Baru ada manfaatnya. Pakai ATCS itu apa? Keunggulannya menggunakan ATCS. Baru nih cara kerjanya atau langkah monitoringnya di ATCS. Jadi nggak langsung serta-merta langkah-langkah monitoringnya atau cara kerja monitoring ATCS itu enggak. Jadi ada pendahuluan dulu, ada pengertiannya, terus komponennya, terus manfaatnya, keunggulannya nih ditulis dulu baru di sini langkah-langkah kerjanya. Jadi kita kayak belajar bikin semi karya ilmiah di sini. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk intinya tuh ngapain enggak dikasih pendahuluan dulu. Baru di sini dia ngasih tahu nih. Terakhir adalah langkah kerjanya atau cara kerja dari penggunaan ATCS. Yang pertama ngapain, yang kedua ngapain, yang ketiga, keempat, kelima. Nah, kekurangan dari punyanya siapa tadi nih Ken, untuk di langkah kerjanya dia hanya narasi aja. Gitu ya. Harusnya ditambahkan lagi misalnya dimulai dengan merekam aktivitas. Nah, ini merekamnya pakai apa? Tampilin nih aplikasinya misalnya gitu ya atau layarnya tempat dia merekam aktivitasnya. Jadi nggak cuma narasi tapi dilampirkan dengan gambarnya. Gambar aplikasinya di screenshot atau seperti apa kayak gitu ya. Contoh yang pertama untuk punyanya Niken. Kita lihat contoh yang kedua misalnya punyanya Sheva. Oke. Fokus ya, dia itu judul laporannya adalah pembuatan website menggunakan CMS Blogger situ. Ya aja bikin website nih. Jadi nggak langsung tiba-tiba langkah-langkahnya enggak. Sekarang kita lihat nih isi pembahasannya dia itu apa sih? Isi pembahasannya adalah kita lihat. Oh bentar, dia ngirim yang belum selesai. Oke, ini dia. Oke, nih pembuatan website dengan CMS menggunakan Blogger. Jadi nggak langsung langkah kerjanya. Dia jelasin dulu. Kan judulnya pembuatan website. Dia ngejelasin dulu website itu apa sih. Jadi ada pendahuluannya. Terus pembuatan website dengan menggunakan CMS. Berikutnya pengertian CMS. Nih, CMS itu apa sih? Dijelasin dulu di sini. Ternyata CMS itu nggak cuma ada satu, ada macam-macam. Dijabarin sama dia. Oh, sebenarnya bikin website pakai CMS itu nggak cuma bisa pakai Blogger, ada Google Sites, ada WordPress, ada Blogger, Joomla, Drupal. Nanti yang dia pilih itu adalah pakainya Blogger, gitu ya. Terus baru nih pengertian dari Blogger. Blogger itu salah satu CMS yang dia gunakan. Terus dia tulis lagi manfaat Blogger tuh apa? Menggunakan CMS Blogger tuh apa manfaatnya? Ditulis dari sini. Kelebihannya, kekurangannya. Baru yang terakhir adalah langkah-langkah pembuatan website dengan menggunakan Blogger. Nah, ini yang pas nih. Ada narasinya, ada gambarnya di situ. Jadi jelas, oh yang pertama membuat akun dulu, tampilin. Terus yang kedua, lalu jika sudah membuat akun, tentukan tema. Di sini kita bisa pilih temanya apa yang digunakan. Gitu ya. Jadi nggak cuma narasi aja. Narasi itu apa sih kata-katanya doang. Tapi ada juga gambar yang menjelaskan dari narasi itu apa maksudnya. Itu ya, jadi sekali lagi di laporan PKL kamu nih di bagian yang C ini pembahasan materi PKL ditulis dengan detail. Misalnya pengertian, pengertian dari apa yang kamu bahas. Terus misalnya macam-macam, misalnya ada macam-macam nih sebenarnya nggak mesti pakai aplikasi yang itu. Jelasin dulu udah macam-macamnya apa. Kalau kamu pilihnya aplikasi A, misalnya jelasin misalnya manfaatnya, terus keunggulan, keunggulannya apa, terus ya jelasin lagi misalnya kalau dia ada kekurangan, kekurangannya apa. Baru yang terakhir itu langkah-langkahnya. Jadi nggak langsung pembahasan materi PKL, terus langkah-langkah enggak. Dikasih pendahuluan dulu. Jadi kita kayak bikin semi karya ilmiah. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk, oh langkah-langkahnya apa enggak. Ya, sekali lagi untuk modifikasi laporan PKL.
Ya, ntar Ibu sharing daftar isinya, jadi kalian mengikuti panduan yang ini. Sekali lagi yang berbeda hanya di bab 2-nya aja. Itu ya untuk bab 1, bab 3 dan bab 4 sama seperti yang dibagikan oleh Bu Yeni Humas di tahun 2025. Bab 2 perbedaannya sekali lagi hanya di bagian A, deskripsi profil kita lebih detail aja. Bikin subnya lagi di sini, ada sejarahnya, visi misi, struktur organisasi. Terus kalau ternyata dia ada hasil produksi, silahkan dilampirkan nih D, E, F. Tapi kalau nggak ada ini boleh di skip aja. Lalu kesehatan keselamatan kerja di perusahaan itu apa? Etika kerja di perusahaan itu apa? Tata tertibnya apa? Itu ya. Yang B itu jurnal pelaksanaan PKL. Dia kamu datang terus masuk terus datang dan pulang jam berapa sama tinggal mindahin yang ada dari jurnal buku kamu dimasukin ke laporan PKL. Nah, yang ketiga itu adalah nih materi PKL yang mau kita bahas tuh apa? Itu ya. Tapi jangan langsung intinya, tapi kasih pendahuluan dulu pengertiannya. Kalau misalnya dia ada macam-macam tuh macam-macamnya ada apa, manfaatnya, keunggulannya, kekurangannya, baru langkah-langkah pembuatannya itu seperti apa. Nah, baru tuh yang D itu hasil pelaksanaan PKL. Sekarang kita lihat nih hasil pelaksanaan PKL itu contohnya apa sih? Hasil pelaksanaan PKL nih, ya. Hasil pelaksanaan PKL itu adalah penilaiannya. Ini sebenarnya sama seperti yang ada di buku jurnal. Gitu ya. Jadi isi yang ada di bagian D hasil pelaksanaan PKL harus sama dengan yang ada di buku jurnal. Jadi kalau di buku jurnal misalnya disiplinnya dapatnya 70, ya berarti di sini di laporannya harus diisi 70. Jadi utamanya buku jurnalnya dulu yang sudah diisi, baru kamu pindahkan dari buku jurnal ke laporan PKL. Itu ya, jadi ini harus sama dengan yang ada di buku jurnal. Dan siapa yang ngisi? Itu harus dari pembimbing PKL di perusahaan. Ya, 7 unsur penilaian ini yang menilai adalah dari perusahaan. Oke, itu bab 3-nya. Terus di bab 4-nya itu di bab 3-nya ada kesimpulan, masukan dan saran. Bab 4 adalah lampiran dari fotonya. Sekarang kita lihat ya contoh dari bab 3 di Bu Yeni itu kesimpulan. Ini udah kasih contoh nih kesimpulannya. Ibu harap tidak digunakan 100% ya copy paste dari sini enggak, tapi bisa dimodifikasi. Ini adalah contoh dari kesimpulannya. Dan masukan dan sarannya, tolong gunakan bahasa yang baik yang bisa membangun kamu dan perusahaan. Jadi jangan seperti mendikte gitu ya, jangan seperti kasih kritik yang terlalu pedes gitu. Jadi masukan dan sarannya itu yang membangun, bisa membangun kamu dan juga membangun perusahaannya. Nah, bab 4 itu adalah lampiran foto-foto selama pelaksanaan PKL. Ibu minta tolong untuk foto-foto selama PKL itu nanti tolong dilampirkan seperti ini ya. Jadi ada foto ketika pertama kali diantar nih sama pembimbingnya gitu ya. Terus pas lagi apa tuh PKL-nya dikasih keterangan misalnya ini pengecekan lampu lalu lintas yang mati nih fotonya. Ada kamunya, terus ada kegiatannya. Terus misalnya menginput kegiatan harian operasional nih fotonya. Tuh ya, jadi ada kaliannya di sini, ada apa sih yang lagi dikerjain. Jadi jangan cuma layarnya doang, tapi ada kaliannya. Jadi kelihatan benar kalau memang kamu yang mengerjakan sendiri. Tuh ya. Misalnya mendata lokasi peningkatan pengembangan ITS traffic light misalnya. Dikasih keterangannya fotonya tentang apa, terus lampirin fotonya tuh lagi ngapain. Sekali lagi, tidak hanya layarnya aja yang kamu screenshot, tapi nih kelihatan ada yang sedang kamu kerjakan dan orangnya itu siapa. Tuh ya, kalau mau pakai apa nih namanya timestamp itu opsional ya, nggak pakai timestamp juga nggak apa-apa. Tahu ini misalnya perbaikan kamera CCTV nih, gitu ya. Jadi ada apa nih namanya keterangannya, ada fotonya. Nah, Ibu harap foto yang dilampirkan tuh nggak cuma satu, dua, tiga, karena kamu PKL itu lama, 6 bulan. Jadi fotonya ya pasti banyak kayak gitu. Nanti kalau misalnya laporan PKL masih bisa dilampirkan foto penyebutan PKL, silakan dilampirkan. Tapi kalau misalnya nggak ada, ini nggak apa-apa ya. Misalnya kan
laporannya udah jadi, penjemputan PKL-nya belum ya. Berarti ini ntar gak usah dilampirin nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa dilampirkan, silahkan. Ya, jadi di sini Ibu mau menyamakan persepsi mengenai isi dari laporan PKL-nya. Jadi biar 12 TKJ 1 maupun 12 TKJ 2 itu isinya sama dan kalian jadi sama-sama tahu, oh, maksud dari judul laporan itu apa sih? Itu ya. Terus pembahasan materi itu yang dimasukin apa? Gitu ya. Sekarang Ibu berikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini suara Ibu masuk nggak nih dari tadi? Masuk Masuk, Mi. masuk. Masuk, masuk. Udah paham mengenai maksud dari isi materi pembahasan PKL? Paham, Udah paham. Mi. Udah ada Udah. bayangan mau pakai ininya apa namanya, judulnya apa? Udah, Mi. Udah Mi. Deh ya. Jadi sekali lagi untuk judul tuh Ibu kasih macam-macam opsi dari judul nih. Misalnya, contoh judul laporan untuk jurusan TKJ. Misalnya, implementasi dan konfigurasi. Implementasi itu maksudnya pemasangan ya. Atau bisa diganti bahasanya jadi instalasi. Instalasi dan konfigurasi jaringan LAN di PT apa misalnya. Atau perancangan jaringan komputer menggunakan mikrotik di mana misalnya tempat kamu. Atau instalasi dan maintenance. Maintenance kan bahasa Inggris ya. Kalau mau bahasa Inggris semua. Kalau eh, bahasa Indonesia berarti instalasi dan perawatan. Perawatan jaringan komputer di mana. Tahu misalnya penerapan sistem atau implementasi sistem keamanan jaringan dengan apa? Firewall. Di mana tempat perusahaan kamu. Gitu ya. Monitoring dan troubleshooting jaringan. Rancang bangun jaringan CCTV pada perusahaan apa, gitu ya, atau monitoring menggunakan aplikasi Dedut di mana kamu ininya apa namanya, PKL-nya, gitu ya. Ini contoh-contoh judul laporan PKL-nya, gitu ya. Eh, supaya nanti kalian ada yang bisa dibahas di dalam laporan. Sekali lagi, Ibu ambil contoh nih, misalnya monitoring jaringan aplikasi Dedut. Nanti sub yang kamu bahas yang pertama misalnya pengertian dari monitoring dulu. Pengertian dari monitoring jaringan itu apa? Monitoring, monitoring jaringan. Nanti pengertian dari monitoring jaringan kamu boleh silakan googling atau misalnya cari dari jurnal ilmiah atau kamu punya buku tentang jaringan ada penjelasan tentang monitoring ya dipersilahkan gitu ya. Terus habis itu misalnya eh, manfaat manfaat dari monitoring jaringan. Monitoring jaringan. Apa sih gunanya kita harus monitoring jaringan? Jelasin di situ. Kenapa jaringan itu perlu dimonitoring. Dan ini juga silakan aja kalau kamu mau googling atau dari referensi buku, referensi jurnal, silahkan aja. Gitu ya. Terus yang C, misalnya macam-macam macam-macam aplikasi monitoring jaringan. Jadi kan monitoring jaringan tuh pasti nggak cuman pakai satu aplikasi, ada macam-macam. Setiap hardware, setiap software itu punya pasangan aplikasinya masing-masing. Kamu boleh jabarin gitu ya. Ada apa aja sih aplikasi yang digunakan untuk monitoring jaringan. Baru yang terakhir kamu jelasin, oh kalau pakainya Dedut, jelasin nih misalnya. Dedut itu apa? Aplikasi monitoring bla 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 bla. Tolong dibikin yang rapi ya, yaitu seperti yang tadi ini dibikin seperti paragraf kayak gini.
Jadi nggak cuma satu kalimat doang, tapi kalau namanya pengertian ya panjang, dibikin paragraf kayak gini. Jadi nggak cuma ATCS adalah nggak cuma segitu doang, tapi ya dibikin paragraf, dibikin narasi gitu ya. Jelas ini pengertian dari misalnya kita lagi mau pakai monitoring pakai dedut. Pengertian dari dedut, dedut itu apa sih? Developernya siapa? Siapa yang ngembangin? Ya kalau misalnya ternyata dia punya kelebihan, tulis kelebihan dari aplikasi dedut. Kalau ada kelebihan, biasanya dia punya kekurangan. Apa kekurangannya pakai aplikasi dedut? Itu banyak banget yang bisa kita jabarin di situ. Baru yang terakhir itu adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah monitoring jaringan dengan dedut. Baru nih kamu jabarin langkah-langkahnya apa. Gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk judulnya monitoring jaringan, langsung langkah-langkahnya aja enggak. Gitu ya. Dikasih prolognya dulu seperti ini. Gitu ya. Nih, Mahesa kan tadi nanya ya untuk daftar isi. Untuk daftar isi yang ini nih yang udah dimodifikasi itu nanti Ibu screenshot, Ibu kirim di grup kelas ya. Di TKJ 1 maupun TKJ 2 nanti Ibu titip Kesar buat disampaikan di grup kelasnya. Terus ada lagi yang mau ditanyain? Ada, Bu, Mi. Ada. Silahkan. Ada. ada. Ya dulu. Bu, ada kali. Ah, ada kali. Tadi siapa yang mau nanya? Saya. Saya, Tadi dulu saya itu siapa? Saya, Naura, Naura. Yaudah Sheila, Naura dulu. Sheila. Naura silakan. Jadi kalau misalkan yang di bagian DEF yang ini Bu, yang apa? Bab 2 itu kan misalkan nggak ada. Ya, Nah, itu di skipnya itu maksudnya tetap bilangin. ditulis tapi Nggak nggak usah. ada isinya. Oh, hilangin aja. Bilangin aja. Oke. Bilangin aja ya. Terjawab? Eh, jawab. Masih. Oke. Lanjut. Tadi siapa lagi yang mau nanya? Sheila, Mi. Salah, silakan. Itu, Bu, maaf kan, aku kan PKL di dua tempat tuh, Bu. 3 bulan, 3 bulan. Nah, Ya, untuk laporannya, aku buat 2 laporan atau cukup 1 laporan aja? satu. Jadi berdasarkan pengalaman yang di tahun lalu, cukup bikin satu aja. Oke, Kalau bisa siap. saya bikin yang di tempat yang pertama aja ya. Jadi udah beres sih nanti di tempat yang kedua ngisi jurnal doang, nggak usah bikin laporan lagi jadinya. Oke, siap. Kasih, Bu. Oke, siap. Lanjut, saya. Nijar, silakan. Itu maksimal foto buat pelaksanaan PKL berapa nih? Ya seenggaknya kalau 6 bulan berarti 1 bulan ada 2 foto, 2 kali 6 ya 12. Saya 9 bulan berarti 18 foto gitu. Ya anggap Astagfirullah. aja kamu 6 bulan. Kan kita standar sebenarnya 6 bulan. Cuma kan kamu mulainya lebih awal, selesainya belakangan. Ya, ya udah berarti ada 12 foto nih. Iya. Tapi kan Nizar yang selama ini dikasih ke ibu tuh alatnya doang kan, tapi kamunya nggak kelihatan. Ya Jadi iya, kalau kan kan saya udah jelasin kenapa kayak ya, gitu nih. Nah, udah kayak gitu. ya tapi kan masih ada nih sisa bulan sampai kamu selesai. Kalau bisa minta tolong ada yang fotoin gitu. Iya, saya udah ada sih Mi, cuman baru 5 foto doang. Oke, kan masih ada yang ke depannya nih, silakan. Ya, boleh. Masih Mi. Oke, Bu, harus 12, Bu. ya kalau bisa, kan karena kan masa 1 bulan dari kegiatan kamu ada 2 foto, masa nggak ada sih? Nggak harus sih, nggak harus 12 ya, nggak harus 12. Tapi setidak-tidaknya. Nggak harus 12 ya, kalau yang tadi juga nggak nyampe 12 kok fotonya. Yang penting ibu cuma minta fotonya itu ada ada apa namanya nih keterangannya. Keterangannya ngapain, terus fotonya apa. Jadi nggak cuma ujuk-ujuk ditaruh foto. Nah itu kan nggak tahu maksudnya
kegiatannya tuh kamu lagi apa. Jadi ada fotonya, ada keterangannya. Itu ya, Aris ya. Ya, ya. Oke, lanjut. Ada lagi. Saya Bu. Kesar, silakan. Yang pertama, adakah aturan margin, font atau font size? Karena Terus, tadi marginnya beda. Terus buat projectnya haruskah sama atau haruskah beda atau boleh sama gitu? Kasih Bu. oke. Pertama yang Ibu jawab margin dulu ya. Berdasarkan Juknis di 2025 kemarin pas lagi pembekalan ada dikasih ini nggak? Ikan Ibu kemarin nggak sempat hadir tuh. Dikasih PPT ini nggak? Nggak dikasih. Enggak ya. Jadi kita ngikutin yang tahun 2024 ya. 2024 ada juknisnya. Untuk marginnya seperti ini. Ya, tepi atas bawahnya, kiri kanannya kayak gini. Nanti Ibu screenshot juga deh, ntar Ibu share di grup kelasnya ya. Untuk marginnya seperti ini. Terus pertanyaan kedua Kesar, untuk project project atau judul laporan Kesar maksudnya? Eh, Dua-duanya kan kalau projectnya tentang monitoring jaringan, pasti Ya, judulnya kan monitoring jaringan kan? ya. Oke, misalnya nih Ibu bahas, misalnya di satu perusahaan kan pasti nggak cuma ada yang lebih dari satu orang kan, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang berlima bahkan. Nah, Ibu harap dan harusnya judul laporannya itu tidak boleh sama. Jadi kayak gini nih, misalnya tentang monitoring jaringan. Misalnya ternyata jaringan itu nggak ujuk-ujuk ada, tapi harus dibangun dulu. Jadi nanti ada yang ngebahas tentang instalasi dan konfigurasinya, ada yang ngebahas monitoringnya. Jadi tinggal dibagi-bagi aja bagiannya. Ya, sekali lagi di satu tempat PKL untuk judul laporannya itu tidak boleh ada yang sama. Gitu ya. Kayak tadi yang di FMIPA itu kan beda-beda tuh. Ada si Hanan itu tentang aplikasi database, si Seva itu tentang membuat websitenya. Bikin website aja bisa dibagi lagi. Bisa ada yang pakai Blogger, ada yang pakai Google Sites, gitu ya. Ada yang pakai Joomla. Itu bisa tinggal dibedain aja pakai aplikasinya apa. Itu juga udah bisa. Nah, untuk Kesar misalnya tentang jaringan. Kalau kalau misalnya ternyata jaringannya itu dibangun dari awal, misalnya Kesar yang ngebahas instalasi dan konfigurasinya. Terus Kesar tuh bareng sama Rafif. Nah, Rafif nanti yang ngebahas tentang monitoring jaringannya misalnya. Jadi tinggal dibagi aja sub pembahasan materinya gitu. Tapi sekali lagi judulnya tidak boleh ada yang sama di satu tempat PKL. Tapi kalau ternyata di tempat perusahaan yang beda sama-sama instalasi dan konfigurasi jaringan, tapi tempat PKL-nya beda itu nggak apa-apa kan karena lokasinya beda. Pasti nanti yang harus dia lakuin untuk instalasi akan beda. Itu ya dari mulai ngukur kabelnya, ngukur ruangannya dibutuhkannya berapa, panjang kabelnya dan lain-lain. Ya, yang nggak boleh sama itu jika di satu perusahaan yang sama dengan judul yang sama itu yang tidak boleh. Itu ya Kesar ya. Ya, Bu. Kalau buat font dan font size, Yang tadi yang untuk font size-nya terlalu di sini ada nggak ya? Nah, ntar ini ibu screenshot yang di bagian ini. Kita ya, ngikutin Bu. Juknis yang tahun 2024. Di sini dikasih tahu jenis hurufnya, terus font size-nya, jarak barisnya, sama marginnya. Oke? Sama format nomornya juga di Iya, screenshot yang boleh Bu. yang ini. Tadi Bu Ya, modifikasi dulu ya karena di sini dia agak berbeda untuk di bagian daftar isi. Tadi Bu modifikasi dulu biar yang ini yang Ibu kasih aja sampai bawah sini. Ini kan ada pemberian nomor halaman, pemberian sub-sub bab dan subbabnya. oke Bu, makasih Bu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, sekali lagi, Ibu kan hanya sebagai controlling aja ya, sebagai monitoring aja nih untuk laporan. Jadi sekali lagi,
untuk semua siswa 12 TKJ 1 maupun 12 TKJ 2, tolong jangan lupa untuk mengirimkan link Google Drive-nya atau link filenya ya ke dalam Google Form yang udah Ibu kasih. Jikalau nanti ada perubahan-perubahan, kamu ngerubahnya di Google Drive itu ya. Jadi Ibu bisa ngeliat nih progresnya oh, udah diperbaiki. Misalnya Ibu ngasih masukan nih, terus kamu perbaikinya di situ. Jadi biar Ibu cek, oh ternyata udah bener nih, udah diganti, isinya udah bener atau judulnya udah bener. Itu ya, jadi gak perlu Ibu harus download filenya lagi, buka lagi, gitu ya. Jadi Ibu ngeliat filenya cukup dari link Google Drive. Dari situ Ibu lihat filenya, Ibu lihat progresnya. Kalau misalnya Ibu kasih koreksian, Ibu kasih ke kalian, Ibu kasih tahu. Nanti kalian perbaiki, ntar Ibu cek lagi. Jadi kontrolin dari situ. Untuk laporan PKL-nya jangan lupa hak aksesnya dirubah ya dari private. Jadi anyone to apa sih anyone yang punya linknya bisa buka. Jangan sebagai editor ya, sebagai yang viewer aja. Jadi Bu cukup bisa lihat aja. Takutnya kalau ibu sebagai editor, ibu takutnya nggak sengaja ngedit, terus lupa ibu balikin, takutnya datanya hilang dan sebagainya. Jadi sebagai viewer aja. Tapi sekali lagi, ibu cuman bantu untuk controlling atau monitoring laporan aja. Untuk isi laporan detailnya, sekali lagi jangan lupa konsultasi dulu ke perusahaan atau tempat PKL kamu. Boleh nggak judul ini dibahas di dalam laporan PKL? Itu ya, karena kan mungkin ada beberapa perusahaan yang, oh ini agak sensitif nih materinya, jangan bahas yang ini ya, bahas yang lain aja. Atau mungkin tanya, boleh kasih referensi nggak Bapak Ibu untuk saya masukkan sebagai pengganti laporan PKL itu judulnya apa? Itu ya, jadi tolong tetap diskusikan dengan pembimbing PKL di perusahaannya dulu. Sudah di-approve belum judul ini untuk dibahas di dalam laporan? Dan diinformasikan bahwa laporan PKL kamu itu tidak diterbitkan di jurnal manapun, hanya sebagai laporan PKL di sekolah saja. Mungkin kan takutnya, "Oh, ini dipublikasikan nggak gitu. Misalnya mereka nanya, oh ini enggak jurnalnya atau laporannya hanya untuk konsumsi sekolah aja. Ya, kita tidak publikasikan kemanapun. Jadi kalian juga tolong nanti kalau udah di-approve, kalau ternyata perusahaan tidak diizinkan untuk dipublikasi di luar sekolah, ya jangan di-share di online atau di tempat-tempat lain. Karena menyangkut misalnya kerahasiaan data perusahaan. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau udah approve judulnya, isinya dari pembimbing PKL di perusahaan, konsultasikan lagi dengan pembimbing PKL kalian masing-masing. Gitu ya, misalnya Kesar itu kalau nggak salah Pak Irwan Sajali. Gitu ya. Konsultasiin lagi ke Pak Irwan, Pak ini judul PKL-nya isinya udah approve dari perusahaan. Misalkan Bapak koreksi ada yang perlu diperbaiki nggak? Gitu ya. Atau Nabila itu Pak Iwan. Bener nggak sih Nabila? Pak Iwan apa Pak Eko ya? Pak Iwan, Bu. Pak Iwan ya Pak Iwan. Jadi apa guys tahu dan tanya dulu Pak Iwan apa atau pembimbing PKL-nya mau dikasihnya berupa apa? Apa perlu datang ke sekolah atau boleh dikasih soft copy-nya aja atau boleh dikasih link Google Drive-nya juga misalnya biar misalnya ngoreksinya bisa secara daring gitu ya. Tetap harus kalian komunikasikan ke pembimbing sekolah kalian masing-masing. Ya, ibu hanya bantu monitoring aja karena takutnya kalau nggak kayak gini, nanti kalian apa santai-santai-santai laporannya gak selesai gitu ya. Karena biasanya nih yang bantu monitoring seperti ini tuh ada Butias. Tapi kan Butiasnya lagi cuti dan kebetulan tidak menjadi pembimbing PKL di tahun ini. Jadi sekarang ibu bantu untuk sebagai controlling dan monitoring aja. Gitu ya. Tetapi tetap approval isi dari laporan itu dari pembimbing di perusahaan dan pembimbing sekolah ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu maaf mau tanya lagi. Ya, Itu faktor organisasi kan misalnya aku di rumah sakit tuh. Benar-benar dari direksi rumah sakitnya atau tempat divisi aku tempat kerja aja. Tempat yang aku kerja.
tempat kamu ini aja, tempat kamu divisi kamu aja. Oke, kasih Bu. Ya, oke, saya udah ada lagi yang mau tanyakan sebelum diakhiri Zoom-nya. Cukup ya. Nah, ini kan baru ada 42 yang bergabung gitu ya. Nanti kalau ada temennya yang lain, misalnya gak sempat gabung, atau misalnya mereka mau diskusi, silahkan ya, tolong dibantu ya, dijelaskan apa yang sudah Ibu sampaikan. Tapi jika ternyata ada hal-hal yang belum Ibu jelaskan atau yang belum kita diskusikan di sini, belum jelas detailnya, boleh ditanyakan ke Ibu. Ya, seperti itu. Ibu Ibu rangkum lagi sekali lagi ya. Untuk di laporan ya, yang Ibu maksud sebagai judul laporan adalah yang seperti ini ya. Ada judulnya itu apa yang kamu mau bahas secara detail di dalam laporan PKL dan ditulis kamu mengerjakannya itu di mana, di perusahaan apa tempat kamu PKL. Tuh. Tuh untuk judulnya, judulnya ditaruh di sini nih, di bawah kata-kata laporan praktik kerja lapangan PKL-nya. Terus yang kedua, Ibu rangkum lagi, kita mau pakai format yang dari Humas, yaitu dari Bu Yeni. Ya, sekali lagi kita pakai format yang dari Bu Yeni. Yang berbeda hanya di bab 2-nya saja yang kita modifikasi. Ya, sekali lagi yang berbeda hanya di bab 2-nya aja. Di bab 2-nya, di bagian yang A itu deskripsi profil PKL-nya lebih detail ya. Ada sejarah, visi Ada misi, sejarah, visi misi, struktur struktur organisasi, organisasi. terus Terus ada ada double double. Double double. kayak masih double nggak suaranya? Enggak, Mi. Kami Terus struktur organisasi. Terus untuk yang DEF nih, kalau di tempat PKL kalian tuh nggak ada hasil produksi, gambar produk, pemasaran hasil produk yang nggak ada, ini boleh dihilangkan aja gitu ya. Jadinya ya habis C berarti kan nih D, E, F gitu ya. Tapi kalau ada silahkan dimasukkan. Terus ada kesehatan keselamatan kerja atau K3-nya di tempat kerja kamu tuh apa? Masukin etika kerja di perusahaan kamu apa, tatipnya apa, masukin. Nah, untuk yang bagian B itu jurnal PKL. Ini hanya memindahkan yang ada di dalam jurnal PKL kamu ke dalam laporan. Misalnya hari Senin tanggal sekian datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa. Ini cuma mindahin doang ya. Kalau kamu ada 6 bulan ya masukin 6 bulan. Kalau kamu ada 9 bulan ya masukin 9 bulan. Ada 9 tabel berarti di situ. Terus, nah ini yang bagian C nih. Juga yang agak berbeda yaitu pembahasan materi PKL-nya. Sesuai dengan judul kamu tuh apa. Gue kasih contoh nih referensinya yang tadi ya. Misalnya judulnya itu adalah monitoring jaringan dengan aplikasi Dedut di PT apa. Nah, kamu jelasin dulu pengertiannya itu apa dari monitoring jaringan. Terus manfaat menggunakan monitoring jaringan itu apa. Macam-macam aplikasi yang bisa dipakai untuk monitoring jaringan itu ada apa aja. Baru nih kita kasih pengertian dari aplikasi yang kita pakai. Misalnya pakainya Dedut. Pengertian dari Dedut itu apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus langkah-langkah monitoring jaringan pakai dedutnya tuh baru yang terakhir dijelaskan. Jadi nggak langsung monitoring jaringannya aja. Terus yang terakhir itu adalah hasil pelaksanaan PKL-nya, yaitu memindahkan nilai yang ada di jurnal PKL ke dalam laporan nih, ya. Jadi utamanya pembimbing PKL perusahaan memberikan nilai dari 7 penilaian ini. Kalau udah ada, baru kamu pindahkan dari jurnal ke laporan. Terus sisanya untuk bab 3 dan bab 4-nya sama seperti format dari Humas yang dari Bu Yeni. Nah, untuk kelampiran foto pelaksanaan PKL, sekali lagi, tolong kalian sertakan ada keterangannya, ada fotonya. Ada keterangannya, ada fotonya gitu ya. Jadi nggak cuman fotonya aja. Untuk menggunakan timestamp itu opsional ya, nggak mesti pakai timestamp. Pakai foto biasa boleh.
Dan satu lagi, ketika di pembahasan PKL atau pembahasan materi PKL, tolong jangan cuma narasi doang ya, tapi disertakan dengan foto-fotonya. Kita ambil contoh tadi punyanya Seva, nih ya, ketika dia lagi ngebahas langkah pembuatan website blogger, itu dia ada narasinya, ada fotonya juga, screenshot langkah kerjanya. Jadi nggak cuman lalu jika sudah kita menentukan tema, ngapain lagi jika sudah, tapi ada disertakan dengan foto-fotonya. Jadi supaya apa namanya, yang baca juga paham apa yang sedang kamu kerjakan. Seperti itu ya. Terus sisanya sama seperti yang ada di punya Bu Yeni. Oke, cukup ya. Gak ada yang ditanyakan. Aman semua ya udah ya. Aman gak nih? Aman, Bu. Aman, aman. Aman. Aman, Bu. Aman, Oke, Bu. terima kasih yang sudah bergabung di sini sebanyak 42 siswa. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Makasih, Bu. Bu Dwi, Terima kasih, Bu. Ya, ntar aja deh. Saya chat aja, saya chat. ya, Manggil oke. keluar. Oke, ya, Ibu.